Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak H.G. Sultan Adil selaku pendiri Sultan Adil Institute dan komunitas True Back History. Yang terhormat Bapak Ibu Zuriat Kesultanan Palembang dan juga dari Maluku yang telah hadir. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber yang telah hadir di ruang meeting. Yang terhormat Bapak Dino Aritabas selaku sejawat Kanpar yang juga akan menjadi moderator diskusi pada malam hari ini. Yang tidak lupa adalah yang terhormat Bapak dan Ibu para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk saling menimba ilmu dalam acara webinar Palembang Series dengan topik Diaspora Zuriat Kesultanan Palembang, Darussalam di Ternate dan sekitarnya. Acara webinar Palembang Series ini merupakan rangkaian acara seminar yang diselenggarakan oleh Komunitas Sejarah True Back History dan Sultan Adil Institute di bawah naungan Yayasan Sultan Adil Penua Edukasi. Hadirin yang berbahagia, untuk memperlancar acara diskusi pada malam hari ini, mohon para peserta untuk dapat mengikuti acara secara tertib dengan menggunakan mode mute pada mic agar pemaparan para narasumber dapat jelas terdengar. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Eva Riana sebagai MC untuk memandu acara webinar malam hari ini. Dan adapun acara malam ini, yang pertama adalah sambutan dari Bapak H.G. Sultan Adil selaku penyelenggara dari Yayasan Sultan Adil Institute. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Zuriat Maluku. Tapi mohon maaf, ini atas konfirmasinya belum dapat hadir malam ini. Yang kemudian penyampaian materi nanti akan dipaparkan oleh dua orang narasumber, yaitu Bapak Dr. Abdul Haris Padgehipon. Beliau merupakan pengampu mata kuliah sejarah prodi IPS FIS, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, dan kemudian Bapak Sultan Adil sendiri sebagai penulis buku Perang Benteng, Perang Maritim Terbesar Abad 17 dan 19 di Palembang. Setelah acara penyampaian materi, kita akan buka sesi tanya jawab dan doa penutup sebagai penutup acara. Baik, kepada para partisipan yang baru hadir, selamat malam kami ucapkan. Ada juga yang dari Malaka, ini selamat malam yang hadir dari Malaka ya. Dan juga partisipan yang dari timur Indonesia juga cukup banyak ini, dari praktisi, akademisi, semuanya ada. Silakan buat penanya yang ingin bertanya, kami kasih waktu dan kesempatan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu di raise hand ya, bisa ke Pak Sultan atau ke Pak Dr. Haris. Ada Pak Ismail Ahmad ya. Silakan Pak Ismail Ahmad di Pak. Dari mana Pak Ismail? Ya, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Melaka. Malaysia ya Pak, Melaka ya? Ya, Melaka, Malaysia. Okey, saya ada beberapa soalan. Soalan pertama saya nak tanya, sebenarnya dari mana, bagaimana Kesultanan Palembang ni wujud dan bila pada masanya, abad keberapa, lebih kurang begitulah. Soalan kedua saya agak keliru sedikit, sebab di sini biasanya pada saya beranggapan Raden ni banyaknya digunakan oleh orang-orang Jawa. Tetapi di sini saya lihat orang Bugis juga menggunakan perkataan Raden juga. Jadi saya cuma nak bagaimana nak pastikan sebenarnya siapa yang, bagaimana perkara itu boleh berlaku. Soalan saya ketiga, kalau kita tengok kedudukan sultan-sultan ni sekian lama terpisah, seolah-olah tertutup oleh sejarah. Tapi bagaimana pada masa hadapan akan keberadaan kerabat-kerabat ini dan Kesultanan Palembang itu sendiri? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail. Ada penanya lainnya mungkin yang ingin ikut berpartisipasi? Silakan di raise hand ya.
Di kolom komentar juga boleh dituliskan, nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Terima kasih Pak Ismail Ahmad ya dari Malaka ya, Malaysia ya. Ya. Atau mungkin Pak Sultan mau dijawab dulu pertanyaan Pak Ismail? Boleh, siap. Ya, menjelang pertanyaan lainnya datang nanti dari partisipan lainnya. Silakan Pak Sultan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ismail Ahmad ya dari Jiran Pak ya, dari Malaysia ya Pak ya. Kalau dari pertanyaan pertama mengenai asal muasal daripada kerajaan ya Pak ya dan kesultanan ya Pak ya. Mungkin di seminar kita sebelumnya di series yang pertama mengenai Palembang itu kita udah jelaskan Pak. Jadi di Sumatera, khususnya di Sumatera bagian selatan itu ada semacam kekuasaan besar ya dulunya, didahului dengan kerajaan Kedatuan Sriwijaya ya. Cuma memang karena sejarah Kedatuan Sriwijaya adalah sebelum dari adanya kerajaan Palembang dan adanya Kesultanan Palembang Darussalam, Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai kerajaan yang pertama kali tadi mengenai asal-usul daripada Kesultanan Palembang, itu adalah didahului dengan kerajaan Palembang dulu, Pak. Gitu ya. Kerajaan Palembang itu sendiri berdiri sekitar abad ke-15, abad ke-16 begitulah. Jadi sampai ke abad ke-17, Pak. Akhir-akhir abad 17 gitu. Pertengahan abad 17, Pak. Itu terjadi berdirinya dan berlangsungnya kerajaan Palembang, Pak. Nah, setelah adanya penyerangan daripada perang benteng yang dalam buku saya ya diceritakan, itu adalah jadi perang benteng pertama di tahun 1659 gitu kan, abad 17. Nah, setelah itulah selesai perang benteng itu pun di perang benteng pertama itu sebetulnya Palembang tidak mengalami kekalahan dalam tanda kutip ya. Cuma memang lokasi kedatonnya, tempat tempat pemerintahannya memang dibakar habis sama VOC begitu, Pak. Tapi setelah itu, Pak, VOC justru mereka merasa terkepung di kota Palembang. Karena apa? Pada saat itu ya pangeran daripada kerajaan Palembang itu memblokade kota Palembang. Jadi kota Palembang itu tidak ada pemasukan bahan baku, bahan makanan, bahan pangan gitu loh. Nah, mereka orang VOC jadi sedikit kekurangan pangan kan. Mereka mulai merasa tidak nyaman untuk tinggal di Palembang itu. Jadi mereka juga pulang, Pak. Kabur gitulah dari kota Palembang. Jadi pada saat itu justru kerajaan Palembang melakukan blokade dan penyerangan gerilya terus tidak selesai pada saat itu. Nah, pada saat penyerangan gerilya itulah setelah VOC kabur lah dalam tanda kutip dari kota Palembang, itu Pangeran Dimas Hindi ya itu mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Palembang, Pak, gitu ya. Jadi itulah masa transisinya ya dari Kerajaan Palembang ke Kesultanan Palembang itu adalah akibat daripada Perang Benteng pertama. Nah, itulah pada awal Kesultanan itu didirikan nama Ki Mas Hindi, itu dia mendirikan kembali setelah VOC kabur dari Palembang, didirikanlah Kesultanan Palembang oleh Ki Mas Hindi. Adalah sultan awalnya dari Kesultanan Palembang. Nah, berjalan waktu sampai tahun 1821, itulah terakhir dari Perang Benteng. Terjadilah penangkapan daripada Sultan Mahmud Badarudin yang diasingkan ke Ternate. Jadi hubungannya tadi adalah kenapa ada diaspora Zuriat Kesultanan Palembang ada di Ternate adalah terjadinya Perang Benteng terakhir itu, Pak, penangkapan Sultan Mahmud Badarudin, dan setelah itu dilakukan beberapa kali gelombang pengasingan lagi sama Belanda. Begitu ya, Pak ya, pertanyaan saya, Pak ya.
Pak Ismail, Pak. Cukup, Pak Ismail? Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak Ismail. Boleh Terima saya kasih tambahkan? Pak Ismail dari Malaysia ya, negeri Malaka. Eh, Ini di kolom komentar juga ada pertanyaan, mungkin sudah terwakili dengan Pak Ismail tadi ya, Bapak Amin Tohari. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haris Rahimahullah, izinkan dari Surabaya untuk bertanya dari manakah lahirnya Kesultanan Palembang Darussalam. Apakah beranjak dari sebuah konsensus politik atau berdasarkan mitos kekuasaan dari manusia turunan dewa? Sekian dan terima kasih. Oke. Dan pertanyaan kedua dari Al-Fakir Fisip Winsa, bertanya setelah hasil merebut benteng Portugis di Ambon pada 1605 harus menghadapi perlawanan rakyat Maluku, mengapa perlawanan itu terjadi? Silakan Pak Haris, mungkin dijawab Oke, dulu. yang pertama ya, izinkan ya saya menyampaikan jawaban-jawaban ini. Biasanya dalam sejarah itu suatu jawaban yang dianggap keliru bisa diluruskan oleh riset sejarah berikutnya. Jadi kalau dalam sejarah keliru nggak jadi soal, yang penting hujah atau argumentasi kita jelas ya. Yang pertama saya ingin menanggapi pertanyaan dari saudara kita dari Malaka ya. Sekali lagi terima kasih dari jauh-jauh sudah datang bergabung dengan kita. Saya pernah melakukan riset tentang kehidupan sosial di Malaka, sosial dan budaya yang ada di Malaka. Kebetulan saya studi S3-nya di jurusan hubungan internasional pada Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya beberapa kali ke Malaka dan saya mengamati kehidupan sosial di Malaka. Itu hampir sama dengan daerah-daerah pesisir Nusantara. Dari pesisir Nusantara yang saya maksud antara lain Makassar, Ternate, Ambon. Ya, saya pernah bawa tamu ya atas pendidikan Indonesia, Malaysia untuk Indonesia. Saya membawa tamu pasca konflik tahun 2027. Dia kaget pada saat saya ajak dia makan di daerah pesisir kota Ambon yang namanya Batu Merah. Batu Merah ini banyak sekali atau dihuni oleh kerabat dari Kesultanan Palembang. Dia katakan begini atas pendidikan Malaysia untuk Indonesia, dia katakan, kok kenapa kue-kue yang ada di Ambon ini sama dengan kue-kue yang ada di Malaysia? Ada kue cucur, ada kue apam, jenis-jenisnya kue sama dan nama hampir sama. Saya dapat jawaban, ada beberapa jawaban. Yang pertama, ini mungkin karena pengaruh daripada jalur perdagangan Nusantara, ya, daripada pedagang. Yang kedua, kemarin saya dapat satu jawaban yang katakan gini, kue atau makanan yang dibawa, jadi Sultan Muhammad Badarudin II itu dibuang dan pengikutnya ke Maluku, itu dia juga membawa pengaruh. Salah satu adalah makanan, kue. Jadi kue-kue yang ada kita konsumsi saat ini di wilayah Batu Merah itu tidak terlepas dari pengaruh yang dibawa oleh Sultan Muhammad Badarudin II. Jadi kadang kita melihat sejarah itu dalam konteks politik, tetapi kita jarang melihat sejarah itu dalam konteks sosial, dalam konteks budaya, gaya hidup, pola makan. Itu kan dipengaruhi juga. Ya, bukan hanya tentang tatanan sistem pemerintahan, tetapi bagaimana interaksi sejarah itu bisa mempengaruhi perilaku sosial, kemudian dalam hal ini juga tentang makanan. Ya, bagaimana Cina itu melakukan kontak dagang dengan kita, tetapi dia juga membawa produk makanan yang dimiliki dan saat ini kita konsumsi, misalnya bapia yang kita kenal di Yogyakarta. Begitu juga dengan Kesultanan kerabat Kesultanan Palembang, bagaimana bisa mereka mempengaruhi ya orang Maluku sehingga mengenal jenis-jenis kue dan makanan yang baru gitu. Itu aja, terima kasih. Yang berikutnya saya tambahkan tentang Kesultanan Nusantara, dari mana mereka berasal. Ya, kalau ini sejauh pengamatan kami ya, kalau kami melihat bahwa kerabat kesultanan yang ada di Malaysia, yang ada di Johor, yang ada di Aceh, yang ada di Makassar, yang ada di Ternate dan Tidore, saya lihat ada dua unsur. Yang pertama, orang lokal. Yang kedua, mereka merupakan para saudagar atau penyiar Islam yang masuk
menyiarkan Islam ke wilayah tersebut. Sehingga kita lihat ada gelar-gelar Said, ya. Kemudian dari ciri fisiknya itu berbeda dengan orang lokal gitu. Kalau kita lihat misalnya Kesultanan Ternate dan Tidore, para sultannya itu umumnya itu berperawakan hidungnya mancung tinggi, dan kalau saya lihat dari ciri-ciri khusus fisiknya itu mungkin ada kemiripan dengan orang Persia, ya, atau dari Arab, ya. Jadi berbeda bentuk fisiknya dengan orang lokal gitu. Begitu kalau kita lihat di Malaysia, ya, kebanyakan mereka juga keturunan para Said gitu. Jadi pada saat mereka menyiarkan Islam, Islam itu kan disebarkan pada lewat level atas juga, lewat karangan para elit. Ya mungkin saat itu mereka sistem pemerintahan belum berbentuk kesultanan, ya. Kemudian lewat perkawinan dengan para pendakwah, penyiar ini, kemudian Islam masuk dalam bentuk kelembagaan pemerintahan yang mungkin karena pengaruh Turki Utsmani yang kita kenal dengan sekarang istilah sultan, ya. Itu ada jawaban kami yang terbatas. Kami minta juga masukan ya, karena sejarah ini perlu ada polemik, perlu ada berbeda pendapat, masukan untuk kita memperkuat hujah atau argumentasi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter ya. Jadi malam hari ini seperti reuni keluarga nih Pak. Karena saya lihat partisipannya banyak yang bergelar Raden ya. Iya. Bahkan ada juga Pak Raden Mukhtar tadi sudah ngasih lihat keris tadi yang Pak Haris kirim di grup tadi. Nah, itu masih ada peninggalan leluhur. Ya mungkin para partisipan lainnya ini silakan bertanya Pak di raise hand ya, supaya nanti bisa dijawab ya oleh Pak Dr. Haris maupun Pak Sultan. Ya, Pak Sultan. Ya, gimana Bang Dino? Ya, mungkin dibabarkan sedikit nih, Pak. Pengalaman Pak Sultan dalam meneliti perang benteng itu. Oke, baik. Ya, bayangkan betapa dahsyatnya kenapa bisa Sultan ini diasingkan gitu ya. Apa sebenarnya yang terjadi sampai Sultan ini diasingkan sejauh itu gitu. Dan inilah yang hadir malam ini, anak keturunannya, zuriatnya masih ada nih, saksi hidup sampai keturunan ke-6, ke-7. Ya, kenapa hal itu bisa dilakukan oleh penjajah itu kan? Ya. Karena itu tadi Bang Dino. Terima kasih ya Bang Dino ya atas pertanyaannya dan pernyataannya tadi. Memang benar Bang Dino. Sebetulnya kalau kita belajar sejarah ini tadi Bang Haris benar bilang Pak Dr. Haris, sejarah itu tidak statis ya. Mungkin ke depan adanya penemuan baru ya, memang sejarah itu akan bentuk sendiri, kan? Halo? Ya, silakan Pak. Ya itu, jadi ya kita juga tidak bisa kaku lah dalam menerima adanya penemuan baru ya, seperti sekarang ini gitu kan. Sebetulnya saya banyak sekali dapat masukan, banyak kritikan juga nih Bang Dino dalam membuat buku benteng ini Bang Dino. Karena pertama kali masih bagi teman-teman yang di Palembang hanya tahunya baru adalah perang Menteng Bang, gitu loh Bang Dino ya. Para teman-teman sanak TBA yang lain ya. Jadi pada saat saya mengemukakan suatu pendapat baru, suatu kesimpulan baru mengenai perang benteng, saya sudah dalam tanda kutip tuh dinyinyirin Bang Dino gitu kan. Wah nggak ada itu perang benteng di Palembang, yang ada itu perang menteng katanya gitu kan. Itulah karena memang mungkin selama ini yang di update terus yang disosialisasikan adalah perang menteng aja gitu loh, karena memang pada saat perang menteng itu kan terkenal juga dengan pantun menteng itu ya, yang untuk menyemangatin perjuangan perang-perang selanjutnya itu, yaitu jadi kalau kita mempunyai penemuan baru, ide baru, seperti yang memang
ya itu mendapat sedikit penolakan Bang Dino ya waktu saya membuat buku Perang Benteng ini gitu ya. Tapi setelah saya jelaskan apa sih maksud Perang Benteng gitu kan, jadi mereka justru nggak bisa berketik lagi. Memang betul, jadi yang namanya Perang Menteng itu sendiri adalah bagian daripada 5 sesi, 5 episode daripada Perang Benteng yang terbesar yang saya ceritakan gitu kan. Nah, akhirnya mereka baru tahu, oh iya ya, ada perang yang lebih dahsyat lagi ya sebelumnya. Ada pada saat bagaimana terjadinya Keraton Puto Gawang yang sekarang sudah dijadiin PT Pusri itu ya, itu dibakar habis sama VOC gitu kan. Justru ini cerita baru yang baru terungkap gitu loh ya. Padahal cerita ini sudah ada gitu loh kan. Para peneliti juga sudah banyak meneliti masalah benteng-benteng ini gitu kan. Tapi memang sayangnya kurangnya sosialisasi, kurangnya publisitas mengenai benteng-benteng pertahanan yang kepunyaan daripada Kesultanan Kerajaan Palembang ini gitu loh. Nah, inilah yang sekarang saya coba ungkap ya, coba paparkan. Makanya saya buat buku biar lebih jelas dan lebih bisa dikritisin kalau memang ada yang kurang tepat ya. Justru inilah tujuan saya adalah apa? Hanya untuk membangkitkan apa ya, sejarah yang terpendam saja sebetulnya. Karena apa? Datanya sih sudah ada selama ini. Tapi sayangnya hanya nyangkut di dalam tanda kutip ya di perpustakaan, hanya jadi konsumsi peneliti-peneliti gitu loh. Tapi kita masyarakat umum sendiri belum tahu gitu loh, tidak tahu selama ini. Saya aja yang udah dari kecil ya lahir di Palembang, besar di Palembang, perang benteng kayak gini tahunya ya sekarang ini setelah mulai saya meneliti gitu. Dulunya saya tidak tahu, tidak ada diajarin di sekolah, nggak ada kan. Ya tadi Pak Dr. Haris bilang gitu kan, kita tahunya sejarah ini dibuat oleh teman-teman sejarawan dari Pulau Jawa ya tadi dalam tanda kutip kita bukan rasional beras tidak ya, tapi memang dalam sejarah nasional seperti sejarah Kesultanan Benteng Pertahanan ini tidak diajarkan di standar nasional Indonesia gitu kan. Nah, makanya waktu kita pertama kali mengungkapkan jadi pertanyaan besar gitu loh Bang Dino. Nah akhirnya setelah saya meneliti mengenai Perang Benteng, akhirnya timbul juga ternyata setelah Perang Benteng itu sultannya kan diasingkan ke daerah lain gitu kan. Kalau dulu kan belum ada Indonesia, masih Nusantara ya, masih dianggap suatu koloni-koloninya Belanda gitu kan. Belanda memang tujuannya apa? Untuk memisahkan kekuasaan yang ada di Palembang begitu kan. Makanya mereka dipisahkan ke Pulau Buru itu, ke Maluku gitu. Itu mungkin Bang Dino kesan-kesan saya, pernyataan saya dalam penulisan buku ini. Sepertinya sudah ada penanya lagi. Mungkin Baik. Pak Haris bisa menambahkan, Dr. Oke, yang saya mau tambahkan di sini bahwa saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Sultan. Kebetulan saya ngajar pengantar sejarah. Jadi kalau kita belajar sejarah itu ilmu yang terbuka. Siapa saja bisa menjadi sejarawan. Itu berbeda dengan profesi seorang dokter gitu kan, harus melalui pendidikan formal. Tetapi sejarawan itu dalam hal ini siapa saja bisa jadi sejarawan. Yang penting dia menggunakan metode sejarah yang benar. Sekali lagi dia bisa menggunakan metode sejarah yang benar. Nah, karena sejarawan itu profesi yang terbuka, gak heran ya seorang misalnya Des Alwi, seorang diplomat seperti Des Alwi bisa menjadi seorang sejarawan. Banyak buku hasil karya yang beliau buat ya terutama tentang Banda ya. Kemudian saya kebetulan kenal dekat sama keluarganya Pak Rosian Anwar ya, seorang jurnalis juga kemudian menjadi sejarawan. Banyak tulisan-tulisan lepas beliau dalam bentuk tulisan di koran ya, menjadi rujukan sejarah ya. Beliau jadi saksi sejarah pada konvensi Meja Bundar, bagaimana Pak Dirman itu dipulangkan kembali selepas agresi militer Belanda itu. Jadi
bagi saya tidak jadi soal gitu ya Pak Sultan. Bapak menulis sejarah dan ini sangat memperkuat hasanah sejarah lokal yang saya harapkan bisa menjadi isu sejarah nasional. Yang saya lihat bahaya kalau kita ngaku kita sebagai doktor sejarah, S1 sejarah, S2 sejarah, S3 sejarah, tapi kita nggak produktif dalam penulisan sejarah. Sejarah itu kan harus berbasis pada riset penelitian. Ya, harus didukung oleh data primer, arsip, ya, wawancara, dan itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi saya dalam hal ini apresiasi. Mungkin kami juga yang belajar sejarah, kami nggak seproduktif apa yang dilakukan oleh Bapak. Itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Sultan dan Pak Aris. Ini ada yang sudah resen lagi nih. Ada 2 penanya ya. Ibu Irma. Ya, silakan Bu di unmute. Ya, silakan Bu Irma, dari mana ini? Ya, saya dari Pulau Buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf tadi saya agak terlambat karena sedang di luar rumah. Begini, tadi sudah saya dengar penjelasan dari Pak Dokter siapa tadi, lupa namanya. Dokter Hari. Menjelaskan tentang keturunan dari Sultan Mahmud Badarudin II. Tadi itu dijelaskan bahwa ada juriatnya yang di Pulau Buru, kemudian yang di Jakarta. Yang di Pulau Buru itu memang benar namanya Raden Mokhtar, itu adik saya sendiri, keturunan yang ketujuh, itu adik kandung saya, Raden Mokhtar. Sedangkan kakak dari ayah saya, almarhum Raden Mahmud, itu saat ini berada di Jakarta. Itu tadi dijelaskan bahwa yang di Jakarta itu namanya Raden Mokhtar. Ternyata itu keliru. Yang di Jakarta itu bernama Raden Yusuf. Itu kakak kandung dari ayah saya. Itu sedikit penambahan saja. Mungkin saya cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Irma keturunan keberapa ini, Bu? Insya Allah ketujuh. Ketujuh atau keenam? Ketujuh, karena Pak Raden Mahmud almarhum itu ayah saya, keenam. Keenam ya? Kami ketujuh, dengan Raden Mokhtar ketujuh. Iya. Oke. Tertukar Izinkan berarti saya yang... boleh menanggapi? Ya, Pak. Ya. Ada juga adik saya itu Indrawati. Ada hadir juga di Zoom ini. Ya. Ya, Pak Aris, ada yang mau Ya, ditambahkan? Oke. Bapak Ibu yang kami muliakan. Sedikit penambahan Jadi, saja keterangannya. Oke, terima kasih Bu Irma ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Irma. Ya, Jadi izinkan ya, saya minta maaf begini. Sejarawan itu kalau kita mendapatkan sumber, kita juga melakukan cross check sumber, project informasi. Jadi apa yang kita paparkan, kalau boleh akurasi mendekati kebenaran, ya. Jadi kebetulan nama ini memiliki kesamaan, Bu Irma. Iya. Yang saya maksudkan Raden Mokhtar yang ada di Jakarta itu, Raden Mokhtar yang berasal dari Ambon, kerjanya dia pernah menjabat kepala Bulog di Maluku Utara, kemudian beliau dipindahkan ke Jakarta, pejabat di Bulog, ya. Namanya Raden Mokhtar, sama dengan ada yang disebut di Raden Mokhtar. Oh, mungkin Iya, nama-nama kesamaan. Kemarin saya sempat wawancara. Iya. Itu. Ya, ini karena saya di jalan ya. Pak kandung dari Raden Mahmud yang di Pulau Buru itu ada namanya Raden Yusuf. Iya. Memang nama-nama ini kan memiliki banyak kesamaan gitu. Jadi Iya. kebiasaan kita juga, misalnya tadi saya sampaikan, saya sempat diskusi sama kawan, itu keturunan kita itu biasa menggunakan nama dari leluhur. Jadi ada kesamaan gitu ya. Jadi Raden Mokhtar yang ada di Ambon ini, yang ada di Jakarta ini berasal dari Batu Merah, ya, desa Batu Merah. Dia punya kekerabatan sama ayah daripada Bu Ayu Sanusi tadi. Di situ saya dapat informasi bahwa mereka berpindah dari Palembang ke sini, ya, menurut beliau ya, cerita dari keturunan cerita dari lu, ini kan oral history, jadi cerita dari mulut ke mulut ya. Jadi yang saya dapatkan bahwa Sultan Mahmud Badarudin II itu membawa juga angkatan
kalau sekarang Panglima Angkatan Laut. Kalau dulu kan kesultanan-kesultanan yang berbasis maritim itu panglimanya Angkatan Laut ya. Misalnya kalau di Ternate itu Kapitan Laut ya. Jadi menurut beliau ya, dapatkan dari cerita leluhur itu Sultan Badarudin II itu membawa Panglima Lautnya, dan Panglima Lautnya dibuang di Ambon. Nah, keturunan dari Panglima Laut ini yang saat ini berkarir sebagai di kepolisian, dan kemudian saat ini sudah purnawirawan dan menjabat sebagai ketua MUI. Ayah ya, keluarga dari ayah, mungkin ayah daripada Bu Ayu tadi ya, namanya Pak Sanusi ya, ketua R Sanusi ya, ketua MUI ya Pak Sanusi tadi. Sedangkan Raden Mohtar ini itu saya dikirim silsilahnya itu generasi, saya menarik ya, Raden Mohtar ini silsilahnya sama dengan Raden Mahmud yang ada di Buru, karena sama-sama generasi ke-6, anaknya sekarang generasi ke-7. Ya, tadi karena saya menggunakan handphone, saya nggak sempat tampilkan, nanti saya kirim ya silsilah dari beliau, mungkin kita bisa lihat dari silsilahnya beliau. Ya, kebetulan Raden Mohtar keturunan ke-7 ada juga. Iya, itu menarik. Jadi itu menarik karena beliau kelahiran beliau kelahiran 1142. Nggak selisih umur sama Raden Mahmud ya, sekitar itu ya. Mungkin kelahiran beliau ya. Raden Mohtar ini menjabat kepala bulog di Maluku Utara. Iya. Kepala bulog di Maluku Utara dan menjadi pejabat bulog di Kementerian Bulog waktu zaman Pak Bustani Al-Arifin, dan anaknya, salah satu anaknya dokter namanya Yanti Iwan. Dan menggunakan Raden juga. Jadi saya tanyakan kepada beliau katakan kita menggunakan gelar Raden ini bukan membanggakan diri, cuma nggak mau juriat kita tuh tidak saling mengenal, terjaga gitu. Sebab ada dari mereka yang menggunakan Palembang, tetapi mereka sampai sekarang ini generasi ke-7 dan generasi ke-6, cucu mereka juga menggunakan Raden untuk menjaga juriatnya mereka gitu. Sebenarnya saya undang beliau ke sini, cuma nggak sempat beliau karena mendadak ya. Nanti kita bisa undang. Dan saya pikir ini reuni, ya mudah-mudahan kita meng-cross check informasi gitu dan data. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris, Ibu Irma. Ya, memang seperti Yoni Pak malam ini Pak. Iya. Semua hadir di sini. Iya. Saya dalam hal ini menjembatani, sejarawan kita menjembatani gitu ya. Mudah-mudahan ya kalau silaturahmi itu menambah pahala ya. Ya. Amin Pak. Amin. Baik, ada penanya lainnya silakan raise hand ya Pak biar dijawab langsung. Ada Pak Dr. Haris di sini, ada Pak Sultan ya. Itu kemudian ada Pak Raden Mohtar itu tadi sudah bicara, ada yang mau ditanyakan Pak. Ini yang muda nih, usia muda nih beliau nih, Pak Raden Usia Mohtar. muda ya. Iya, masih muda ya. Silakan Raden Mohtar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali bisa kenal dengan juriat-juriat dari Sultan Mahmud Badarudin II. Ya. Kebetulan memang kita ini kalau menurut cerita dari bapak saya itu ya, kalau kakek buyut saya itu punya istri itu orang dari NTT. Entah bagaimana saya juga tidak tahu, tapi datang dari NTT itu ke Pulau Buru dan makamnya di sini. Namanya juga Raden Ahmad Najamuddin. Ya. Raden Ahmad Najamuddin itu salah satu putra dari Raden Muhammad bin Raden Muhammad Bahauddin atau lebih dikenal dengan Pangeran Prabutenaya. Ya. Jadi harapan saya ya bisa menyambung kekeluargaan dengan kesultanan yang ada di Palembang. Memang kita terkendala ya karena jauh dari Palembang ya. Kalau mau ke sana juga ya perlu dana yang tidak sedikit. Iya. Jadi begitulah. Sebenarnya pingin lihat tanah leluhur, cuman begitulah. Kendala waktu juga dan dana juga. Lagi memang kalau saya lihat dari silsilah itu banyak sekali juriatnya. Nah, kalau kita bisa paham kalau saling membuka silsilah, kalau enggak kita tidak tahu.
Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Raden Indrawati nih, kayaknya mau bertanya tadi di unmute, Bu. Silakan, Bu. Atau ada tanggapannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau memperkenalkan diri, saya ini kakak dari Raden Mokhtar, adik dari Irma Suryani, dan ada juga kakak saya yang tertua, Raden Nai Laksmi Akstrianti juga ada, tapi kebetulan saya lihat itu ada juga, tapi kameranya mungkin nggak diaktifkan. Jadi yang tadi yang saya sempat dengar itu yang Pak Raden Mokhtar yang dari Bulog itu kalau nggak salah, yang anaknya namanya Yanti Iwan ya? Benar. Berarti kenal, tahu saya. Terus kalau Pak Mang Ayu Hasanusi juga saya kenal, itu bapaknya itu Raden Ci kalau nggak salah biasa dipanggil. Iya, benar Raden Ci. Kalau yang polisi itu adik dari paman dari Ibu Ayu Hasanusi itu. Kalau yang polisi itu kan di Ambon, kebetulan saya dulu juga kuliah di Ambon, jadi sudah tahu dengan keluarga dari keluarga Hasanusi. Ternyata memang kita masih ada hubungan kekeluargaan. Iya. Nah, kalau mau saya jelaskan, biasanya kan papa saya itu sering cerita. Kebetulan itu Sultan Mahmud Badarudin itu pernah kan mau dipulangkan ke Palembang, dan kebetulan itu jasadnya beliau itu pernah digali, dan itu papa saya menyaksikan sendiri arwahnya itu masih utuh, jasadnya itu masih utuh dan berbau harum. Terus karena dari masyarakat dari Kesultanan Ternate tidak mengizinkan untuk beliau dipulangkan ke Palembang, makanya dikafani lagi dan dimakamkan lagi secara Islam gitu loh. Jadi pernah itu digali dan papa saya itu menyaksikan jasadnya Sultan itu masih utuh dan berbau harum. Itu yang saya tahu. Dan kayak seperti di dalam peti itu kan kayak di dalam air gitu loh. Jadi tergenang air tapi jasadnya masih utuh dan berbau harum. Itu kira-kira yang saya tahu, dan kebetulan ada keris yang kebetulan papa saya kan itu katanya keturunannya itu untuk anak yang paling bungsu. Kebetulan papa saya itu kan di keluarga itu yang paling bungsu, dan kebetulan sekarang itu turun ke adik saya yang Raden Mokhtar. Mungkin Raden Mokhtar bisa menjelaskan kerisnya itu sampai sekarang masih ada. Dan keris itu pernah pernah dibawa untuk ada dari ini orang Belanda kalau enggak salah itu mau dibawa ke Belanda, tapi kapal yang membawa mereka itu diombang-ambing oleh gelombang gara-gara mereka mengambil keris yang dipunyai Sultan itu. Akhirnya mereka balik lagi dan mereka mengembalikan ke kakek, akhirnya mereka selamat. Itu yang saya tahu ceritanya. Baik. Itu mungkin sedikit yang pernah saya dengar dari papa masalah Kesultanan Palembang itu, Sultan Mahmud Badarudin II. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Ibu Indrawati ya. Nah, ini Pak Mokhtar mungkin bisa diperlihatkan sekali lagi nih Pak kepada audiens yang mungkin mau melihat keris yang tadi. Ya, dikasih lihat ke kamera. Nah, itu. Di layar kameranya Raden Mokhtar. Jangan dibuka ya, jangan dibuka. Itu memang berbahaya loh. Kalau dibuka itu kan pernah itu cerita kakaknya kakek. Jadi papa itu punya papa, terus punya saudara perempuan itu pernah istilahnya berantem, terus diambillah keris itu terus dicabut. Tiba-tiba keris itu nancap langsung ke tangannya. Untung katanya menurut cerita masih keturunannya sendiri, kalau kena orang lain itu bisa mati karena beracun. Ya, ada racunnya. Bisa dibuka sembarangan itu. Baik, mungkin ada penanya berikutnya.
Ini ada pertanyaan di kolom komentar. Izin bertanya, zuriat Sultan Mahmud Badarudin adakah di Lampung? Silakan. Mungkin Pak Sultan atau Pak Haris yang ingin menjawab. Mungkin Pak Sultan, silakan. Ya, ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya tadi yang di Lampung ya. Kalau zuriatnya kan Lampung dengan Palembang dekat ya, pasti banyak gitu loh zuriatnya ya. Itu kalau yang pulang dari Ternate atau Maluku ini balik ke Palembang, itu yang saya bilang tadi, mereka rata-rata itu sebagian terdampar di Banyuwangi, di Batavia, dan di Mentok, di Bangka gitu. Ada juga sih yang nyampe ke Palembang lagi gitu loh. Jadi kalau bicara adakah zuriat Sultan Mahmud Badarudin, ya banyak pasti gitu loh. Pasti Karena ada. Palembang sama Lampung kan deket itu. Gitu deh ya. Itu Bang Dino. Ini ada lagi penanya ya, ada Pustaka Bestari sama Bang Zul. Ini tadi Bang Zul ini bertanya dengan apa yang disampaikan Pak Dr. Haris, sangat menarik nih, karena Bang Zul ini sangat tertarik dengan pernyataan Pak Haris tentang raut wajah kesultanan. Saya tertarik dengan pertanyaan Pak Haris tentang raut wajah kesultanan. Dan Chris tadi ya, mungkin ada kesamaan versi ini. Silakan Bang Zul. Nah, nanti selanjutnya Ibu Pustaka Bestari ya. Silakan, halo. Bang Zul. Oh, open mic dan open kamera nih Bang Zul. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya lihat lagi kerisnya tadi, saya belum lihat tadi. Kerisnya ya sama Pak Mukhtar tadi. Boleh diperlihatkan kembali Pak? Karena keris ini ada kesamaan Pak. Yang dari Malaysia, yang dari Siak, yang dari Kuantan, yang dari Kampar, yang dari Palembang, yang dari Bone. Itu dibuka nggak apa-apa, sama nggak? Oh. Nggak apa-apa, buka. Keris ini ibarat identitas Pak. Masa KTP Sultan lihat Saya tertarik dengan pemilikan Pak Mukhtar punya. Ya, jadi seperti saya sudah ceritakan sama Dino ya, bahwa di Siak pun ada satu yang berlambangkan padi dan kapas. Yang di Pak Mukhtar itu melambangkan kapal kuda. Yang di Sulawesi melambangkan ayam jagonya. Ya. Jadi cuma begini. Tinggal satu aja mau dicocokkan lagi untuk silsilah di atas Badarudin II-nya. Karena di Tawi-Tawi pun mempunyai silsilah juga. Jadi bukan hanya di Sumatera, hanya ada di Ternate, dan hanya ada di Manado, Sulawesi, maupun ada di Maluku Utara. Tidak, bukan hanya situ saja. Jadi itu semuanya megang cerita masing-masing. Gitu. Makanya ketika Pak Mukhtar bilang memegang belatinya Badarudin II, terus yang megang belati Badarudin II di Sumatera itu belati yang siapa, dipegang keris yang mana, kan gitu. Karena saya sudah berapa kali kan saya juga ngomong Pak Sultan Adil, bahwa nama Badarudin II itu hanya satu, kecuali nama Badarudin itu banyak. Badarudin II itu hanya satu namanya. Sultan Mahmud Badarudin II itu hanya satu namanya. Tidak ada Badarudin II itu ada dua orang, karena dia pakai kata dua tadi. Karena juga saya juga menyimpan catatan di sini ada. Ini sudah saya copy. Gitu. Kita semua punya masing-masing cerita. Saya juga tertarik dengan cerita dengan Perang Benteng. Saya mau tahu sebenarnya sumbernya itu dari mana Perang Benteng itu. Sumbernya apa? Sudah dikaji sampai di mana dengan Perang Benteng? Karena itu memang asing bagi saya juga mendengar Perang Benteng. Karena kalau ada pemberontakan kecil di Sumatera, ya itu sudah saya pernah dengar lah, sudah saya baca. Dan cerita itu sinkron.
sinkron sekali. Makanya saya bilang, jadi saya tertarik nih karena Pak Mokhtar tadi nih. Saya sangat tertarik ke Pak Mokhtar, justru lebih tertarik ke Pak Mokhtar, cerita Pak Mokhtar. Karena cerita Pak Mokhtar dengan cerita keluarga yang ada di Sabah itu sama ceritanya. Dan keluarga dari Malaysia itu sama ceritanya tentang Badarudin II. Cuman cerita dari Palembang ini beda. Saya itu disuruh nyari, carilah saudaramu, semuanya itu yang megang beneran kayak gini, itu cari. Ini bajunya saya nggak ada, Pak. Ini nih saya main tempel-tempel aja nih, bajunya itu nggak di sini. Bajunya ada di negeri seberang. Itu amanah yang sampai ke saya itu begitu, carilah yang memegang tadi itu, yang belati-belati yang sama sepertimu itu. Di Siak saya sudah dapat satu, yang di Sulawesi saya sudah dapat satu. Dengar kabar tuh ada 6 atau ada 7 katanya. Cuma yang punya saya stupa, miliknya mahkota di atas. Kalau yang ada di MT di apa? Yang berasal dari NTB yang ada di Maluku di Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah. Itu barangnya ada. Itu yang memegang sepupu saya yang pegang. Ya, yang memegang sepupu saya karena itu dibawa oleh Syekh Subuh. Syekh Subuh dari Bima. Jadi seperti itu. Makanya kita itu kan mencari, oke lah, lupakanlah kisah lama. Kenapa bisa dia di sana? Kenapa dia di Ternate? Saya tahu ceritanya seperti apa. Bertolak belakang dengan cerita Sumatera. Itu bertolak belakang ceritanya. Makanya saya agak greget. Karena gini, carilah keluarga-keluarga ini dicari gitu loh, dipertemukan. Yang megang ini siapa, yang megang ini di mana, satukan itu. Itu mintanya. Makanya ketika kita kaget ada yang memegang liu-liu, yang pakai keris liu-liu itu bukan keris Melayu, gue bilang. Itu jauh, itu keris Pulau Jawa. Iya. Jadi boleh saya tanggapin ya Bang Dino ya, sebentar dulu ya sebelum. Akan ditanggapin dulu Pak Sultan. Tadi sempat disinggung masalah perang benteng daripada Pak Zulkarnain ini ya. Sebetulnya kalau memang Pak Zul mau tahu dasarnya apa, mungkin ya baca bukunya dulu lah ya. Di situ datanya jelas kok, kita dapat datanya jelas gitu kan. Ada dari tulisan sketsanya Van der Valen pada waktu menyerang Palembang pada tahun 1659 gitu loh. 1659 itu kan sudah ada POC gitu kan. Gimana kita bilang Bang Zul kalau mau tahu sejarahnya perang benteng secara lengkap, datanya jelas ya mungkin Bang Zul bisa baca dulu ceritanya dari buku itu gitu loh. Sebelum Bang Zul sekarang mengkonfrontir itu belum ada, tidak jelas gitu loh. Padahal itu gini loh Bang Zul ya, itu kan hasil penelitian dari teman-teman juga, dari akademisi, yang sumbernya juga jelas, datanya jelas gitu loh. Nah jadi kalau memang Bang Zul punya data, udah dari dulu saya minta sama Bang Zul, coba kirimin saya datanya yang ada di Bang Zul gitu loh. Kan enak jadi kita bisa ketemu miss-nya di mana gitu loh. Jadi kalau Bang Zul cerita sekarang itu tidak ada, ya bagaimana Bang Zul saya bisa mau jawab kalau saya sendiri tidak tahu datanya Bang Zul gitu loh. Baik, ya. baik. Mungkin bisa jawaban saya ya Bang Zul, mungkin Pak Dr. Haris bisa melengkapi ya. Ya, saya sekedar menambahkannya perbandingan bahwa coba kita bayangkan waktu Indonesia merdeka, kita punya pemberontak yang bernama Kahar Muzakkar. Ya, Kahar Muzakkar. Sampai saat ini saya cari tahu nih Kahar Muzakkar ini kuburannya di mana. Itu kan dirahasiakan. Iya. Nah, salah satu tokoh yang masih hidup yang tahu di mana kuburan Kahar Muzakkar adalah Bapak Sulihin GP, mantan Gubernur Jawa Barat.
Tapi beliau tutup mulut dan menyampaikan ada kepentingan bangsa yang untuk menjaga, ya, ada kepentingan nasional, maka beliau menjaga kerahasiaan ini. Itu satu, ya. Belum saya pernah ketemu ada satu makam Kesultanan Jailolo, itu pun misteri di wilayah Cianjur. Misteri pun kita nggak bisa ungkap. Biasanya pemberontak itu dihilangkan identitasnya. Itu yang membuat kita kesulitan dalam melakukan riset sejarah. Ya, misalnya kita tahu bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh Smokil dieksekusi di Pulau Obi, Maluku Utara. Tapi jejaknya itu hilang begitu saja. Jadi Belanda juga melakukan pola yang sama. Jadi kalau ahli waris itu saling memperdebatkan, bagi saya itulah kita ngambil nilai positif lah. Masalah gini, kita kalau perdebatan itu nggak akan bakal selesai, karena pertama ya, kita ini punya sistem pendataan kependudukan itu berbeda dengan misalnya Eropa Barat. Belanda itu kan sistem pendataan kependudukan itu jelas, ya, abad 16, abad 15, ya, sebuah desa kearsipannya itu jelas, pemukiman kearsipan itu jelas, catatan sipil kearsipannya jelas. Kita ini kan baru kenal pencatatan sipil, akte kelahiran ini kan setelah abad 20, ya, jelas. Kebanyakan pencatatan ini itu dimiliki oleh kalangan bangsawan, ya. Jadi itu yang maka itu saya katakan tadi, itu pun tidak semua, ya. Mohon maaf, biasanya sultan atau raja itu kan tidak hanya memiliki satu istri, dan dia bisa memiliki 2-3 istri, apalagi di tempat pembuangan, ya. Ada istri sah, ada istri enggak sah, ya. Ya. Oke. Maka itu kalau bagi saya senang meneliti sejarah para sultan ini karena banyak nilai-nilai positif yang kita harus perjuangkan saat ini, dan saat ini nilai-nilai itu, spirit itu kita sudah melenceng jauh. Misalnya begini, dulu para sultan itu melawan kolonial imperialisme barat karena dia nggak setuju, ya, tanah leluhurnya diambil, ya. Bahkan ada sebagian dari kerabat sultan yang menjual konsesi-konsesi itu kepada pemerintah kolonial, dan itu kita ulangi saat ini. Mohon maaf ya kalau saya melakukan pendataan di seluruh Indonesia, itu banyak sekali tanah-tanah milik masyarakat adat yang dikuasai oleh investasi asing. Itulah yang harus kita perjuangkan, ya. Bukan kita juga mempersoalkan mohon maaf ya, masalah silsilah segala macam. Saya pikir kalau silsilah itu sampai kapanpun nggak bisa dibohongi, ya. Ya, silsilah itu sampai kapanpun nggak bisa dibohongi. Saya mau cerita dikit, ya. Mohon maaf, ini mungkin agak di luar konteks. Suatu saat Pramuda Anantatur dibuang ke Pulau Buru. Mungkin Bapak Ibu, ini Kompas memuat cerita ini tahun 1976. Dan kemudian Pemda Buru pernah membuat riset. Pramuda Anantatur dibuang ke Pulau Buru. Waktu tempat pengasingannya, dia lihat ada beberapa gadis pribumi yang wajahnya itu berbeda dengan gadis lokal. Ya, wajah gadis pribumi yang berbeda dengan gadis lokal. Dan dia katakan, ini bukan orang Buru asli. Pramudia Anantatur mengatakan, bangsawan itu pasti berbeda ciri fisiknya. Tangannya, bentuk jarinya, wajahnya. Dan dia lihat waktu itu, telinga dari para gadis ini itu menggunakan anting. Ya, ada dilobangin menggunakan anting. Dan dia katakan, pasti ini dari kalangan bangsawan. Tetapi mereka tutupi bahwa mereka ini dari kalangan bangsawan. Ya, kenapa mereka tutupi? Karena pada saat itu mereka adalah dari kalangan bangsawan yang berasal dari Jawa Tengah, kemudian dijadikan beasiswa oleh Jepang, kemudian mau dikirimkan ke luar negeri, sampai di Singapura, kemudian dibalik ke Halmahera, separuh dibalik ke Pulau Buru, kemudian ke Morotai, kemudian dijadikan sebagai wanita untuk pemuas nafsu tentara Jepang. Ini menjadi aib mereka. Kemudian mereka menyembunyikan identitas mereka. Mereka menyembunyikan identitas mereka. Tetapi Pramudia ini mengungkap ini, kemudian ini disampaikan, kemudian Kompas melakukan riset penelitian dan benar, mereka ini adalah kalangan bangsawan yang menyembunyikan identitas mereka. Ya, mereka ini adalah kalangan wanita bangsawan. Jadi saya katakan kebanyakan juga itu para bangsawan menutupi identitas dan menutupi cerita masa lalu karena persoalan konflik keluarga atau lain dan sebagainya. Dan bangsawan itu juga dia nggak mau menunjukkan bahwa dia itu bangsawan. Ya, saya punya sahabat saya mantan rektor UNAS namanya Prof. Radigani.
nggak menggunakan gelar Andi di depannya. Pak Yusuf juga menggunakan gelar Andi. Dan saya pikir informan kunci ya, Pak Raden Mohtar ya, maupun Pak Raden keluarga Pak Raden Mahmud, ini kalau kita nggak pendekatan, mereka nggak akan mau bercerita tentang identitas dirinya, nggak mau menceritakan identitas dirinya. Menggunakan gelar Raden mereka gunakan itu cuma nggak mau menghilangkan nasabnya aja, tetapi nggak ingin menonjolkan bahwa ini kita keturunan darah pejuang loh, nggak seperti itu gitu ya. Sekali lagi saya punya banyak, saya ini aktif di forum Keraton Nusantara dan saya bisa membedakan ya mana yang bangsawan benar dan mana yang bukan gitu. Dari segi tutur kata, budi bahasa, fisik, akhlak itu kita bisa terbaca dari situ. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Aris. Nanti kita compare lagi ya di sesi kedua nanti. Mungkin kita langsung ke penanya berikutnya karena semakin malam ini semakin banyak. Nah, menarik. Menarik ya artinya apa yang kita bahas ini. Ada Ibu Ustaka Bestari, silakan di-unmute Pak Ali Has habis ini ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Bapak ya? Bapak. Silakan kamera, Pak. Kamera sinyalnya jelek. Oh ya, nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Ini saya ada beberapa keris ya. Kebetulan saya tidak tahu ini dari Majapahit atau apa. Tapi keris ini kadang-kala kalau malam tuh gerak-gerak itu. Itu harus diapakan ya? Ini dapat dari teman terus gerak-gerak sendiri ya. Bingung untuk merawat keris itu. Malam satu suro lagi ya, Pak? Nah, iya benar. Di tempat saya ini ada kereta kusir yang tahun zaman kuno, kemudian ada beberapa keris. Nggak tahu ini sejarahnya keris yang tahun berapa gitu. Makanya saya bingung untuk menentukan karena saya posisi sekarang ada di Probolinggo. Karena biasanya kalau di Probolinggo kota kan sejarah Patih Gajah Mada ya. Patih Gajah Mada, apakah ini termasuk kerisnya Majapahit atau gimana gitu? Saya sendiri juga nggak tahu. Terus bagaimana? Bang Lino itu jawab itu, Bang Lino. Ya. Mungkin itu dulunya pusaka ya, Pak ya. Pusaka itu sama kayak manusia, Pak. Dia juga perlu mandi, perlu dirawat gitu ya. Nah, mungkin kelapa muda bisa itu, Pak. Nanti dibakarin gaharu ya atau menyan gitu ya. Diselawatin aja, Pak. Sama juga isinya makhluk juga itu, Pak, khodam, Pak. Mungkin Pak Raden Mukhtar nih ada pengalaman nih cara merawat. Kita kembali ke cara merawat ya. Metafisika ini bahasanya. Silakan. Kalau keris ini enggak ada merawatnya karena biasa aja. Dari kecil juga sudah pernah saya pegang-pegang dari zaman bapak saya masih hidup. Ya, pernah saya buka juga. Dan yang anehnya ya dari keris ini enggak pernah berkarat. Keris ini enggak pernah berkarat. Dari mulai lahir sampai sekarang enggak pernah diapa-apakan, cuma disarung aja gini. Enggak pernah berkarat ini. Iya. Enggak ada karatnya. Mungkin lanjut, Din. Ya, baik. Oke, Pak Pustaka Bestari ya. Kita skip dulu ya. Terima kasih masukannya. Terima kasih masukan informasinya. Ini ada Pak Ali Has ya. Halo, silakan di unmute, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak Ali? Saya dari Palembang Lamo nih, Pak. Dari Keraton Kutogawang. Keraton Kutogawang. Iya. Mantap. Wong kita ya lo ini. Tadi udah disebut. Iya, wong kita galat. Kalau saya secara pribadi, alhamdulillah sangat senang sekali dengan acara ini, apalagi sudah bisa ketemu dengan zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, silsilah dari Sultan Muhammad Badarudin II yang ada di Ternate dan sekitarnya. Kalau saya sendiri, saya tidak ada gelas sama sekali seperti pembawa acara ada Ki Agus atau apa ya. Saya juga tidak tahu kenapa kelihatannya dari kakek saya atau buyut saya sudah tidak memakai itu. Apakah itu ada hubungannya dengan pertahanan perang waktu Keraton Kutogawang waktu perang benteng Kuto Besar, atau saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ketika ada penyebutan istilah Palembang, saya sangat senang sekali
mungkin di saya ada darah Palembangnya karena ayah saya orang Palembang Lamo katanya. Yang kalau saya lihat ya saya baca-baca itu ya daerah kami daerah 1 wilayah Palembang Lamo itu benteng Kuto Gawang yang seperti yang disebut oleh Pak Haris tadi. Nah, kalau yang berbicara masalah keris tadi, saya juga alhamdulillah saya anak terakhir, anak bungsu, ayah saya anak bungsu, saya ada juga pegang itu. Tapi apa namanya, sarungnya sudah tidak ada yang aslinya yang dibuat oleh ayah saya. Itu kalau di kita sebutnya itu tumbak lado. Nanti wallahu a'lam nanti coba di apa namanya di cross check dari ahli sejarah. Saya sendiri sebenarnya bukan ahli sejarah. Saya peneliti dari apa namanya kelautan dan perikanan, tapi karena bergabung dengan BRIN, saya baca di kawan-kawan BRIN ada share masalah mengenai Keraton Kesultanan Palembang Darussalam ini. Kalau secara pribadi saya di Palembang dua kesultanan saya cukup dekat, tapi saya tidak begitu banyak bergabung karena kesibukan pribadi, dan saya juga bergabung di apa namanya tadi saya sempat share di link ini saya share di grup komunitas Palembang, yaitu kerukunan keluarga Palembang yang diinginkan oleh Pak Haji Alim dan yang lainnya, termasuk juga Pak Marzuki Ali. Saya sangat senang, saya sangat bangga apabila seluruh keluarga komunitas Palembang ini bisa bersatu. Saya kira dengan apapun dia, apakah dia Ki Agus, apakah dia Kemas, apakah dia Raden, apakah dia Mas Agus, bisa bersatu padu sehingga terjalin komunikasi yang baik. Dan saya ada cerita sedikit, begitu waktu tempo hari saya jalan-jalan ke Malaka, di situ kan waktu ada perang Malaka itu Kesultanan Palembang juga ikut membantu dengan zikir apa namanya Ratib Saman. Mudah-mudahan di Ternate juga masih dihidupkan Ratib Saman. Kalau di Palembang alhamdulillah masih dihidupkan oleh zuriat Kesultanan Palembang dan melalui ulama-ulama yang terkenal yang kalau saya sendiri berguru kepada Ki Agus atau Kiai Haji Muhammad Jan Syukri. Waktu saya jalan-jalan ke Malaka, saya sempat berhenti, sempat apa namanya, wah ini kayaknya ada apa ini. Begitu saya baca-baca sejarah, ada yang di prasasti atau di tulisan itu ada, wah ini terjadi perang yang dibantu oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Wah ini berarti ada hubungannya. Begitu saya juga jalan ke Kedah juga begitu. Wah ini kenapa saya selalu merinding, ternyata di situ adalah sempat apa namanya guru-guru kita mengajarkan ilmu agamanya di situ, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Falimrani. Nah, kalau saran saya mengenai forum ini terus dilanjutkan, dan juga mudah-mudahan nanti apapun namanya dia seperti apa namanya forum Nusantara atau forum Kesultanan ya bisa mewadahi bagi zuriat-zuriat yang pengen betul-betul pulang ke Palembang ataupun misalnya bisa bersatu padu. Kalau di saya sendiri kan namanya Keraton Kuto Gawang itu, saya dulu biasa ziarah ke makam Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro ini adalah cucu dari Raden Patah. Di tempat saya juga ada makam Sultan Agung, yang itu kalau menurut cerita dari ayah saya itu Sultan Pakayon, itu waktunya bukan lagi masa Keraton Kuto Gawang, tapi mungkin sudah Keraton Benteng Kuto Besak, mungkin seperti itu. Ya, saya belum berani menampilkan apa namanya gelar saya, karena saya sendiri kalau misalnya kita bergelar Raden ya harus menampakkan bahwa kita betul-betul Raden yang mengayomi. Kalau kita Ki Agus betul-betul Kiai bagus. Kalau kita Mas Agus itu betul-betul angkatan perang, dan kalau kita apa namanya Kemas ya memang menjalankan fungsi kita sebagai memperbaiki sesuatu menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Saya titip ke apa namanya ke zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, kalau dia pernah memegang apa namanya pusaka-pusaka, ya harap pusaka itu digunakan sebaik mungkin. Kemudian kalau dia ada amalan-amalan yang diturunkan oleh apa namanya ayah bundanya atau oleh kakeknya, ya itu sebaiknya memang harus dijalankan, karena namanya Darussalam itu kan memberikan kebaikan untuk semesta alam. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau saya posisinya sekarang saya di Sungai Selayur ini, bukan lagi di 1 wilayah Palembang lah, karena saya menikah dengan orang Minang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, semakin malam semakin menarik ini. Namun waktu kayaknya tinggal beberapa menit lagi ya. Nanti kita sambung di sesi kedua dengan diskusi bebas. Semuanya bisa open mute. Kita sambung lagi. Masalah Kris tadi, masalah zuriat, masalah yang lain. Nanti kita babar ya. Baik, Pak Dr. Haris mungkin ada closing statement untuk acara selaku narasumber sebelum kita kembali. Yang pertama, kalau saya melihat Kris itu sebagai karya leluhur, ya. Jadi yang penuh dan bisa kita dekati dengan pendekatan sains, ya. Ada ilmu tentang logam atau meteorologi, ya, bicara tentang metal itu, ya. Bagaimana mereka bisa membuat sesuatu metal itu, logam itu menjadi alat senjata yang kayak, kalau kita itu panjang kita bicara bagaimana Kris dalam pendekatan sains, ya. Kita menghormati Kris itu karena kita menghormati itu warisan dari para leluhur kita, ya. Yang kedua, kenapa kami itu konsen di forum Keraton Nusantara, riset melalui Kesultanan Nusantara, ya. 2 tahun sebelum COVID, saya riset tentang Kesultanan Tidore. Ini sekedar berbagi pengalaman, ya. Kemudian kita presentasi di kampus kita, keturunan langsung dari Kesultanan Tidore itu namanya Remadoya, ya. Dia adalah guru, salah satu dosen di Institut Pertanian Bogor, Muhammad Remadoya. Keturunan langsung dari gubernur pertama Papua, Zainal Abidin Shah. Kami kesulitan ketemu beliau karena beliau menyembunyikan identitas beliau dan tidak mau menunjukkan kebangsawanannya, karena ini untuk kepentingan riset akademis. Beliau mau terbuka dan menerima kami, dan kami lihat memang benar-benar, ya, bagaimana kesantunan, kebangsawanan itu muncul dari aura. Itu jelas, kita yang sering riset di kalangan keraton itu kelihatan itu benar. Saya punya pengalaman mewawancarai Sultan Arif, Sultan Cirebon, bagaimana kesantunan beliau itu kami sangat kelihatan sekali gitu, ya. Jadi begini juga yang kenapa kita riset-riset tentang Keraton Nusantara ini, kenapa kita bicara di forum ini, karena kita ingin menunjukkan kepada generasi kita dan generasi setelah kita bahwa yang melahirkan republik ini itu andil perjuangan dari para leluhur kita, dari para sultan Nusantara. Ingat, ya, yang melahirkan ini, republik ini adalah andil perjuangan, jeripayah darah dan air mata dari para kesultanan Nusantara. Mereka, kalau sekarang orang memperebutkan tahta, ya, sekarang sekali lagi orang menjual kepentingan negara ingin mendapatkan tahta. Dulu orang menjual tahta demi untuk keselamatan bangsanya, ya. Saat Anda lihat ini sekarang kan banyak tuh atas nama pribadi orang memperebutkan, atas nama kepentingan bangsa kemudian orang memperebutkan tahta kekuasaan. Tetapi sesungguhnya bukan kepentingan bangsa, kepentingan dirinya. Coba Anda lihat bagaimana perjuangan dari para sultan. Dia ingin melepaskan, dia ikhlas melepaskan tahta untuk sesuatu yang dia yakini kebenaran, dan benar-benar dia perjuangkan itu adalah kepentingan masyarakatnya, bangsanya, rakyatnya, bukan untuk kepentingan dirinya. Itu yang kita perlu lihat, ya. Taufik Abdullah dalam satu tulisan dia mengatakan kalau Aceh itu bukan merupakan wilayah daripada suatu kesultanan, mungkin dari dulu dia udah lepas. Kenapa dia tetap merupakan bagian dari NKRI? Karena dia punya sejarah masa lalu. Kesultanan Nusantara ini punya hubungan emosional, hubungan perkawinan, hubungan darah satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat buka sejarah Kesultanan Ternate, Palembang, Aceh, di antara mereka proses kawin mengawin. Mereka punya misi utama dakwah, menegakkan keadilan, menegakkan kemakmuran, ya, kepada rakyatnya. Dan alhamdulillah semua wilayah Kesultanan Nusantara itu wilayah yang subur makmur. Ya, coba Anda lihat, ya. Kalau dikelola dengan baik seperti Brunei Darussalam, mereka subur makmur. Kita aja mungkin salah pengelolaan pada saat kita bergabung dalam sebuah negara nasional yang kita kenal dengan Republik Indonesia. Tapi sekali lagi saya katakan, para sultan mewakafkan negeri mereka, wilayah-wilayah Kesultanan Nusantara itu dengan harapan anak cucu mereka hidupnya jauh lebih makmur daripada apa yang mereka alami. Sedih kalau apa yang mereka alami
dan saat ini juga dialami oleh anak cucunya. Nah, ini berbahaya kalau penjajahan dalam bentuk yang baru. Ya, oke, terima kasih. Itu aja closing statement dari saya. Baik, terima kasih Pak Dr. Haris. Iya. Pak Sultan ingin memberikan tambahan? Baik, terima kasih Bang Dino. Menarik Bang Dino diskusi kita pada hari ini ya. Kita sudah bisa sedikit memberikan wawasan baru ya, wawasan mengenai diaspora Zuriat Kesultanan ya, yang sekarang juga sudah banyak bergabung. Hari ini saya lihat gitu kan. Alhamdulillah. Juga terima kasih sekali kita ke Pak Haris, Pak Dr. Haris ini yang sudah bisa memberikan pembekalan ya mengenai zuriat yang ada di Maluku, Ternate dan sekitarnya ya Pak. Itu sangat membantu sekali untuk kita lebih mengenal lagi dengan sejarah khususnya Kesultanan Palembang dan Kerajaan Palembang, Pak. Terima kasih sekali nih kepada Pak Haris, Pak Dino. Terima kasih. Salam, permisi ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kami yang salah menyinggung perasaan. Ya, sama-sama Pak Haris. Nggak apa-apa Pak Haris. Terima kasih ya Pak Haris. Mungkin lagi dalam perjalanan Pak ya. Iya, saya sudah di hotel. Tapi terima kasih ya. Oh iya, alhamdulillah. Berarti sudah istirahat ya Pak ya. Iya, ntar besok pagi jam 4 saya mau interview di Dieng, masyarakat Dieng ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Haris ya. Alhamdulillah ya. Mungkin nanti akan ada sesi Pak kita diskusi ini Pak ya. Untuk itu sesuai dengan janji kita dari awal akan ada door prize gitu deh ya. Nah ini mungkin saya akan memberikan satu pertanyaan saja untuk satu buku ya, buku kita yang kita catat ini Perang Benteng gitu ya. Jadi nanti kita akan memberikan satu buku untuk pertanyaan dari saya dan jawaban yang benar ya. Nanti silakan kalau yang mau bertanya silakan raise hand atau memang dituliskan di chat, cuma lebih bagus langsung raise hand ya, jadi kita lebih tahu karena waktu juga jadi sudah mau hampir selesai. Pertanyaan kita cuma simpel saja. Coba apa maksud daripada Perang Benteng itu sendiri yang tadi sudah saya jelaskan. Silakan Pak, bagi yang bisa menjawab. Silakan partisipan dijawab pertanyaannya biar dapat buku. Ya langsung dikirim ke alamat. Bukunya ready. Silakan Bapak Ibu yang dari tadi mengikuti. Raise hand. Dijawab pertanyaannya Pak Sultan. Silakan. Kalau dijawab di chat juga bisa, silakan nanti kita cek. Kalau bisa menyimak dari pernyataan tadi, bisa menjawab itu sudah pasti itu. Ya, dijawab Pak. Silakan raise hand ya pertanyaannya. Kapan adalah apa maksud dari namanya Perang Benteng itu sendiri ya? Ya, silakan raise hand, Bu. Maksud dari judul buku yang saya buat sebagai Perang Benteng. Walaupun tadi memang betul ini Mas karena buku baru, judul baru menjadi sedikit polemik memang. Tapi inilah yang saya harapkan gitu loh ya. Tadi Pak Haris bilang tadi ya kita harus bisa mengungkapkan. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ingat tahunnya 1819, 1821. Ini ada yang menjawab. Jauh bau. Pak Dik. Silakan para ini zuriat kita yang di Ternate yang kalau menyimak tadi apa yang saya presentasikan. Ini ada yang menjawab nih Pak dari Yulizar Uli. Mempertahankan Kesultanan Palembang dengan menggunakan benteng di sekitar Sungai Musi. Gimana tuh? Iya, boleh terus, nggak apa-apa. Silakan. Kita minimal ada 3 pertanyaan jawaban lah biar mungkin ada yang mau menjawab lagi nih. Silakan. Kalau Pak Dik tadi dia menjawab hanya ingat tahunnya 1819 sampai 1821. Kurang tepat itu. Maksudnya ya Pak ya, kenapa terjadi perang benteng itu Pak? Iya. Jadi sudah panjang lebar dibabarkan.
Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Ada Bapak Ismail Ahmad nih, mempertahankan dan menentang penjajahan terhadap tanah air. Ini dari Malaka nih, Malaysia. Ismail ya. Oke. Coba satu lagi deh yang biar lebih mendekatin sekali. Sudah ada yang sedikit mendekati tadi jawabannya. Cuma belum ada yang lengkap mendekati gitu ya. Yang mau jawab langsung bisa resen ya, open mic. Ya, silakan. Ayo, satu orang lagi. Dari slide saya yang awal tuh sudah ada itu disebutin. Ini ada Ibu Rinawati nih. 1821 Belanda secara resmi berkuasa di Palembang, di mana benteng-benteng merupakan pertahanan Palembang. Belum lengkap Bu. Ayo terus, ada lagi. Di sini sudah ada sih yang udah mendekati, cuma kan belum terlalu lengkap gitu ya. Ya. Ibu Indrawati ini ngobrol sama siapa nih Bu? Di open mute aja Bu. Ayo. Nggak ada suaranya soalnya. Ya, kita kasih waktu berapa menit lagi Bang? Ada waktu ya. Nanti setelah itu kita diskusi bebas ya. Jangan lupa ya. Diskusi di sesi kedua nanti kita boleh tanya jawab, ngobrol langsung ya. Ya. Ayo silakan Pak Alihas nih. Silakan Pak. Cikum ada dari Bengkulu nih. Perang yang dibangun benteng-benteng untuk pertahanan dari musuh. Aduh. Nggak lepas. Sebenarnya kalau bisa merangkum semua itu agak mirip-mirip itu. Iya. Itu itu. Ini Din, ada Pak Alihas ini Din. Silakan Pak Alihas. Pak Alihas di unmute Pak. Silakan dijawab Pak. Terima kasih Pak Sultan. Saya coba merangkum saja Pak. Apa namanya? Kenapa diberikan kata-kata perang benteng tadi? Kalau seingat saya tadi Bapak memaparkan bahwa perang mempertahankan kedaulatan Kesultanan Palembang itu mulai dari daerah Sungsang atau daerah hilirnya Sungai Musi sampai ke hulunya Sungai Musi, itu daerah katakanlah sampai ke daerah Kepahyang sana Pak, daerah hilirnya hulunya Sungai Musi. Itu untuk didirikannya benteng-benteng itu adalah kantong-kantong pertahanan untuk menghadapi serangan musuh, dan itulah yang eksisnya Keraton Kesultanan Palembang itu karena adanya benteng-benteng itu tadi sebagai pertahanan terhadap musuh. Itu aja Pak. Oke, Terima kasih. Pak. Ini ada penjawab pertanyaan nih Pak Sultan. Ada Ibu Anasi ya. Ada 13 benteng pertahanan yang dibangun untuk mengusir para penjajah yang ingin menguasai Kesultanan Palembang Darussalam. Sehingga itulah namanya perang benteng. Oke, gitu. Oke, siap, kita tutup dulu ya jawabannya. Mungkin saya akan share ulang pertanyaan saya tadi gitu ya. Share ulang dulu, Din. Saya share itu ya, share screen biar nanti Dino yang putuskan ya siapa ya, biar ada apa namanya? Ibu Eva yang lebih ini deh, objektif ya. Karena objektif, gitu ya. Saya tadi udah buat slide slow-nya ya. Biar Ibu Eva yang putuskan nanti, yang lebih objektif. Nanti kalau kurang nih. Nih Bapak Ibu ya, perang benteng. Perlawanan ini dapat juga disebut sebagai perang benteng, yaitu perang yang terjadi di saat kekuasaan kerajaan dan Kesultanan Palembang Darussalam terhadap bangsa kolonialis dengan mengandalkan kekuatan benteng-benteng pertahanan mereka yang kebanyakan terbuat dari kayu dan rakit-rakit, di samping juga dari beton yang ada di sepanjang Sungai Musi, dari bagian hulu Muara Rawas sampai ke hilir ke Sungsang. Nah itu Bang Dino. Jawabannya Bang Dino. Tolong Bang Dino sama Mbak Eva kira-kira siapa tadi yang paling tepat? Biar agak objektif itu. Menjawab nih Bu Rinawati ya. Perang benteng yaitu perang yang terjadi di saat kekuasaan kerajaan dan Kesultanan Palembang terhadap kolonialis dengan mengandalkan kekuatan benteng-benteng pertahanan mereka.
Silakan Mbak Eva dipilih salah satu pemenang yang objektif. Cukup sulit juga ya menentukan karena ini ada beberapa jawaban yang hampir menyerupai, cuman memang sepertinya yang terakhir ya yang cukup bisa ini atau tadi sih kalau saya mendengar sih lebih kepada yang raise hand Pak Alihas ya. Pak Alihas ya betul. Dia lebih komprehensif menjelaskan bagaimana pertahanan perang benteng itu sendiri. Baik, silakan Pak Sultan ditentukan. Silakan Pak Sultan yang menentukan. Ya, sepertinya memang jawaban dari Pak Alihas lebih komprehensif gitu loh ya. Kalau saya lihat gitu kan, sesuai dari juri kita 3 ya. Jadi mohon keputusan tim panitia adalah mutlak ya. Mohon itu dipahamin. Jadi kita jatuhkan pemenangnya yaitu Pak Alihas. Selamat ya Pak Ali ya. Selamat Pak Alihas untuk mohon untuk diberikan alamat lengkap ya Pak ya. Nanti Bapak gabung dulu ke ke grup WA kita Pak. Sudah ada kita share ya di situ. Nanti Bapak tolong hubungin kita di grup itu Pak. Pak Alihas ya, sebutin ya Pak ya. Tolong catat itu Bu Eva, nanti salah orang lagi nanti. Boleh di-share grup WA-nya Bu Eva di kolom komentar biar gabung di situ teman-teman. Ya, di grup di grup WA. Ya, jadi itu aja dulu. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyelesaikan satu sesi daripada seri Palembang Series ya di webinar kita. Terima kasih untuk itu dari pemirsa Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang bisa hadir pada hari ini, dan waktu saya kembalikan ke Bang Dino. Silakan Bang Dino. Ya, sepertinya tadi sudah semua ya kita babar. Nanti jangan kemana-mana, di sesi kedua nanti kita ada diskusi ya, diskusi ringan bersama Zuriat dan narasumber di sini yang masih ada standby di sini. Ya, saya kembalikan ke host saya Dino Tabangun pamit. Terima kasih. Silakan Ibu Eva sebagai host. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan satu webinar Palembang Series yang sangat menarik dan sangat hangat ya pada malam hari ini. Jadi terima kasih untuk para narasumber yang sudah berkenan mengisi materi hari ini yang begitu banyak membuka cakrawala kita terhadap diaspora Kesultanan Palembang sampai ke Ternate. Inti dari apa yang telah kita dapat dari webinar hari ini adalah menelusuri akar sejarah silsilah merupakan cara untuk dapat mengenal identitas budaya dan menautkan kesatuan budaya bangsa yang berbineka di Nusantara. Tugas kita adalah merawat kebangsaan dengan mengenal identitas sejarah dan budaya kita agar dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa. Nah, dalam hal ini rekonstruksi sejarah tidak akan pernah usai. Seperti kepingan puzzle, semakin menggali dan menemukan sumber sejarah akan semakin memperkaya dan menjadikan sejarah semakin utuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir sampai selarut ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sebagai MC pada malam hari ini mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya bisa kita buat sesi diskusi santai saja.